Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, tim Medcenter penanganan COVID-19 Kota Kendari. Setiap hari pukul 17.00 akan melaporkan informasi perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Yang kami hormati Juru bicara penanganan COVID-19 Kota Kendari, Bapak Dr. Al-Ghazali. Yang kami hormati pula Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati SH MM, Bapak Ibu pemirsa di rumah, serta rekan-rekan wartawan yang sempat bergabung pada sore hari ini. Seperti biasa, informasi perkembangan medis akan disampaikan secara langsung oleh juru bicara kita, Bapak Dr. Al-Ghazali, serta beberapa informasi tambahan terkait upaya pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penanganan COVID yang ada di Kota Kendari juga akan dilaporkan oleh Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari. Baik Bapak Ibu pemirsa di rumah, sebelum info medis disampaikan, terlebih dahulu kami mempersilakan Ibu Sekretaris Dinas Kominfo untuk menyampaikan beberapa hal penting. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Terima kasih. Yang terhormat Juru bicara COVID-19 Bapak Dr. Al-Ghazali, yang terhormat Koordinator Tim Media Center Heri Ashak MSI, Bapak Ibu pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di tempat ini dalam kegiatan live streaming informasi COVID-19. Bapak Ibu pemirsa di rumah, mengamati perkembangan pasien positif yang sudah menurun, kami menghimbau kepada Bapak Ibu agar tetap mematuhi himbauan pemerintah untuk sering mencuci tangan, tetap menggunakan masker jika keluar rumah, saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk tidak berkumpul di tempat yang berpotensi penularan virus. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan COVID-19 kami menghimbau kepada Bapak Ibu di rumah agar menggunakan media sosial dengan bijak, hindari informasi hoax yang tidak jelas keberadaannya dan tidak jelas sumbernya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan juru bicara untuk menyampaikan informasi medis. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kendari, Ibu Jumiati. Yang saya hormati Bapak Koordinator Media Center Kota Kendari, Bapak Heri Ishak, dan saya hormati pula teman-teman Media Center. Alhamdulillah masih semangat, insya Allah tetap sehat selalu. Yang saya hormati Bapak Ibu netizen yang ada di rumah dan teman-teman wartawan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga segala aktivitas kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, pada hari ini Sabtu 13 Juni 2020, saya Dr. Al-Ghazali sebagai juru bicara penanganan percepatan COVID-19 Kota Kendari akan menyampaikan beberapa hal yang diantaranya, yakni pertama, tentang OTG. Total OTG sebanyak 419 orang, selesai pemantauan 381 orang dan proses pemantauan sebanyak 38 orang. Untuk ODP, hari ini 2 orang dinyatakan selesai pemantauan, yakni 1 orang laki-laki Kecamatan Poasiah dan 1 orang laki-laki Kecamatan Kadia. Total jumlah ODP sampai dengan hari ini sebanyak 139 orang. Selesai pemantauan 139 orang sehingga tidak ada proses pemantauan lagi atau semua ODP telah dinyatakan sembuh atau selesai. Untuk kasus PDP sendiri, ada penambahan PDP hari ini 1 orang, yakni
perempuan 48 tahun Kecamatan Wawa dengan gejala medis flu batuk dengan diagnosa pneumonia dan hasil rapid tanggal 12 dinyatakan reaktif. Tidak ada riwayat kontak atau perjalanan keluar daerah dan isolasi penanganan di Rumah Sakit Kota Kendari. Sehingga total PDP sebanyak 64 orang, selesai pengawasan 60 orang dan masih dalam proses pengawasan 4 orang. Sementara untuk kasus positif tidak ada terkonfirmasi dan penambahan kasus baru, alhamdulillah. Pasien yang selesai perawatan hari ini juga tidak ada. Yang kita harapkan semoga pasien yang dirawat mudah-mudahan bisa bertambah sembuh tentunya. Total positif tetap sebanyak 63 orang dari awal sampai sekarang. Kemudian pasien yang dinyatakan selesai atau sembuh sebanyak 52 orang, meninggal 3 orang. Dan proses perawatan sebanyak 8 orang. Tetap waspada dan peduli, kita berdoa bersama, jangan tertular dan jangan menulari. Kemudian satu kata yang perlu kita indahkan bersama adalah benar-benar tetap mengikuti instruksi atau himbauan dari pemerintah. Demikian yang kami sampaikan dari Media Center Percepatan COVID-19 Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemirsa di rumah beberapa hal yang disampaikan oleh juru bicara. Jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan wartawan, kami persilakan. Begitu pula kepada Bapak Ibu pemirsa di rumah, jika ada hal-hal yang masih ingin dikonfirmasi ulang, silakan, kami persilakan. Ya, baik dari Hardin Ati. Assalamualaikum. Maaf Pak, kalau bisa pihak rumah sakit yang melakukan rapid test dan tes swab kepada keluarga pasien PDP agar hasilnya diinformasikan kepada mereka yang diperiksa, agar masyarakat tidak tergantung dan ada kepastian positif dan tidak positif. Sebab ada kejadian serupa dites sejak sebulan yang lalu sampai hari ini belum diinformasikan hasilnya. Oke, silakan Pak. Iya, baik Bu Hardin Ati, Pak Hardin Ati. Sebagaimana yang disampaikan bahwa pasien jika sekiranya itu didapatkan pemeriksaan PDP atau keluarganya, insya Allah hasilnya kalau misal tidak disampaikan berarti tidak usah khawatir, insya Allah hasilnya akan kalau hasilnya negatif tidak disampaikan kepada warga, tidak usah terlalu khawatir karena pasti hasilnya insya Allah tidak reaktif atau negatif. Akan tetapi begitu hasilnya reaktif maka tentu akan dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, di mana pemeriksaan itu yang dilakukan adalah pemeriksaan swab. Dan kalau hasilnya dari pemeriksaan swab tersebut dinyatakan positif, maka otomatis akan dilakukan perawatan atau isolasi di rumah sakit tentunya. Jadi kami sampaikan kembali bahwa kalau itu belum diinformasikan hasilnya, berarti Bapak tidak usah khawatir. Atau keluarga kita tidak usah khawatir, hasilnya dinyatakan negatif tentunya. Terima kasih. Ya, mungkin masih ada yang lain, teman wartawan yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran, atau informasi, kami tunggu. Pak Ismar, Sultra lain, mungkin ada yang ingin disampaikan? Oh iya. Oh iya. Baik, jadi pertanyaan Pak Ismar Sultra lain, mohon infonya terkait pengurusan surat jalan bagi masyarakat yang ingin keluar kota. Jadi pengurusan yang keluar kota ada beberapa yang memerlukan dilakukan rapid test sebelum keluar, yakni ke Kolaka, kemudian Konawe Utara dan ke Bau-Bau. Ketiga tempat ini harus menggunakan rapid test, kemudian ke tempat yang lain itu bisa menggunakan surat berbadan sehat. Nah, untuk pemeriksaan rapid test sendiri itu bisa dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Kendari, itu tidak dipungut biaya, akan tetapi setiap harinya itu banyak
yang melakukan pemeriksaan di sana dan antri. Kemudian ada juga klinik yang ada di beberapa klinik yang ada di Kota Kendari, itu tentunya ada pungutan biaya yang dilakukan, kemudian langsung diberikan dengan surat keterangan jika hasilnya ada tentunya. Kemudian untuk ke luar daerah seperti Jakarta, pemeriksaan yang dilakukan itu lebih ini lagi, karena yang diinginkan pemeriksaan adalah pemeriksaan swab, dan itu yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara tentunya. Jadi kalau ingin melakukan perjalanan keluar daerah, silakan ke tempat yang kami sebutkan tadi. Makasih, Pak Ismar. Iya, Mbak Nisrina Hamid, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada masukan, atau ada harapan-harapan, kami silakan. Kan. Saya tidak begitu pantau tadi Pak, karena baru selesai siaran. Jadi saya rasa cukup dulu Pak untuk sementara. Oke, makasih Mbak Nisrina. Mbak Nisrina kayaknya super sibuk juga ya di menyampaikan siaran di TVRI. Sehat selalu ya Mbak Nisrina, Pak Ismar. Ya, mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ada di rumah atau netizen yang ingin menyampaikan harapan-harapan buat warga yang ada di Kota Kendari. Kami silakan. Dan kembali lagi kami sampaikan kepada warga Kota Kendari yang tercinta, alhamdulillah untuk hari ini tidak ada penambahan. Tentu harapan kita bersama semoga tidak ada penambahan sampai benar-benar kita dinyatakan new normal. Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kemarin itu zona hijau 31 sekarang bertambah menjadi 32 kelurahan. Jadi dari zona kuning berubah menjadi zona hijau. Kemudian zona zona kuning kemarin yang berjumlah 27 kelurahan alhamdulillah berkurang menjadi 26, dan zona merah masih tetap 7 kelurahan. Jadi yang awalnya kalau kita melihat awal-awal beberapa minggu yang lalu Kota Kendari itu semuanya memerah. Jadi sangat mengkhawatirkan buat kita. Namun perlu kami ingatkan kembali bahwa dengan beberapa daerah yang sudah berubah dari merah menjadi kuning atau hijau, kita tetap tingkatkan kewaspadaan dan kepedulian. Ya, ini dari Pak Abdul Faisen. Assalamualaikum Pak, untuk kriteria dinyatakan positif corona, apa saja gejalanya Pak? Sebab ada beberapa anggapan jika suhu badan tinggi di atas 38 dan di bawah 35 bisa dinyatakan PD. Mohon penjelasannya. Jadi yang dinyatakan sebagai positif corona itu kan yang sekarang yang sangat kita khawatirkan adalah OTG. OTG yang mana orang yang tanpa gejala sama sekali, jadi tidak ada batuk, tidak ada flu, bahkan tidak ada suhunya biasa-biasa saja, tidak di atas 38 derajat Celcius. Sehingga kalau yang bersangkutan melakukan aktivitas kemana-mana, ini sangat berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, kemudian pasien yang masuk di rumah sakit itu dinyatakan PDP, misalnya dengan batuk, flu, kemudian sesak, kemudian suhu di atas 38 derajat Celcius, begitu masuk rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, rapid test ternyata reaktif, nah biasanya itu dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Hasil dari pemeriksaan swab itu yang kita tunggu, misalnya dia berpositif, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai positif corona dan tentunya dilakukan isolasi di rumah sakit. Jadi tetap saja kita ditingkatkan kewaspadaan, karena beberapa waktu yang lalu kami katakan bahwa yang sangat berbahaya adalah kaulah muda, di mana kita melihat keadaannya sangat bagus, fisiknya sangat bagus, imunitasnya bagus, namun ternyata dia tertular oleh virus corona dan bisa menulari kepada yang lain. Makanya kami katakan himbauan pemerintah atau protokol kesehatan tetap harus dilakukan demi memutus mata rantai penularan COVID-19 yang ada di Kota Kendari khususnya. Ya, ini lagi dari Ansla Nibia. Assalamualaikum, mohon info apakah sudah boleh kami mengadakan kegiatan sosialisasi dan pertemuan di hotel-hotel di Kendari Pak?
Waalaikumsalam. Jadi untuk ini itu nanti Bapak Wali Kota sendiri yang akan menyampaikan, karena untuk new normal Bapak Wali Kota Kendari belum menyampaikan dan sekarang masih melakukan konsolidasi, tentunya masih merembuk untuk melihat perkembangan-perkembangan yang akan dilakukan. Perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang kami katakan tadi, untuk tidak membuat kota Kendari ini menjadi memerah semuanya, maka marilah kita sadar bersama-sama. Mari kita tingkatkan kewaspadaan, kepedulian, bahwa alhamdulillah sekarang kita lihat di layar televisi, di layar sosial media kita, bahwa hanya 7 sekarang daerah atau kelurahan yang dinyatakan merah. Artinya kalau tetap kewaspadaan kita tingkatkan, yang sakit sekarang yang ada di rumah sakit itu ada 8 orang. Insya Allah kalau sembuh semua dalam beberapa hari atau beberapa minggu, maka yang dinyatakan atau terarsir berwarna merah itu akan berubah menjadi kuning dan menjadi hijau. Nah, itu akan merupakan suatu kebanggaan kita bersama warga Kota Kendari. Tetap kita lakukan protokol kesehatan tentunya. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Ya, baik. Bapak, Ibu, dan netizen serta teman-teman wartawan yang kami hormati, kami banggakan, tetap kami menyampaikan apresiasi yang tinggi, dan kami sampaikan bahwa marilah kita menjadi pahlawan buat Kota Kendari yang kita cintai, buat Sulawesi Tenggara yang kita banggakan, dan buat Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan badai pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa membuka masker bersama-sama dengan membaca basmalah tentunya. Harapan kita bersama. Karena ya satu hal yang kita terkadang begitu keluar rumah, jika kita tidak memakai masker maka seakan-akan ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang kurang di tubuh kita. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti masker yang sama-sama kita gunakan sekarang ini bisa kita lepaskan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada warga Kota Kendari, teman-teman wartawan dan netizen atas partisipasi dan kontribusinya bersama melawan COVID-19. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman tim gugus tugas yang melakukan kegiatan yang ada di lapangan tentunya. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan, entah teman-teman melakukan kegiatan itu di malam hari atau dini hari, itu benar-benar bermanfaat buat kita semua dan memutus mata rantai penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Demikian beberapa informasi tentang perkembangan penanganan COVID-19 yang ada di Kota Kendari. Tidak lupa pula kami sampaikan banyak terima kasih kepada tim gugus tugas penanganan COVID Kota Kendari yang ada di lapangan, yang terus bekerja melakukan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat serta melakukan pengawasan di perbatasan-perbatasan dalam wilayah Kota Kendari. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk tetap waspada, tetap melaksanakan protokol COVID-19 untuk dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker, serta mencuci tangan dengan sabun. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian informasi yang kami sampaikan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.